Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Pada video kali ini Pak D akan sedikit menceritakan tentang kepribadian atau kejiwaan para pemain sulap, para pemain akrobat, dan para pemain debus. Biasanya di mana-mana tempat yang namanya para pemain sulap, akrobat, dan debus rata-rata sudah tidak lagi meyakini ioni, kodam, suwuk, sembur, dukun, horor, atau hal yang serupa dengan itu. Tentunya para pemain sulap, akrobat, dan debus adalah golongan orang-orang yang cerdik dan cerdas. Jadi tidak satupun seorang dukun pemula atau kalangan spiritual semula yang bisa menipu dan memperdaya para pemain sulap, pemain akrobat, dan juga pemain debus dengan akal-akalan perdukunannya atau akal-akalan magic, mitos, dan sebagainya. Kalau saja para pemain sulap, pemain akrobat, pemain debus masih saja meyakini dengan adanya ioni, kodam, atau hal-hal yang takhayul, tentu saja orang tersebut dikatakan orang goblok, tolol, dan bisa jadi ditertawakan para teman-temannya. Wong namanya pemain sulap, pemain akrobat kok sing gunakne ilmu suwuk, ilmu sembur, ilmu dukun, kuwi jenenge pemain sulap goblok. Kenapakah demikian? Karena di saat para pesulap sedang memainkan sesuatu yang dihandalkan adalah magic, mitos, guna-guna, atau yang serupa dengan itu, nanti akhirnya permainan tersebut bisa kacau. Karena itu semua sifatnya spekulasi atau tidak pasti. Dan begitu pula pada pertunjukan teater mental pada pentas jaranan yang seringkali disebut dengan adegan dadi kesurupan. Selagi ada cara yang gampang atau cara yang bisa kita gali dari kekuatan pikiran, kenapakah kita harus berusaha menjalani kesurupan beneran seperti itu? Padahal hal semacam itu adalah hal yang sangat rumit dan sangat sulit untuk kita jangkau. Jadi sebagai pemain jaranan yang profesional, kita pun harus cerdas dan cerdik. Jadi para pemain sulap, pemain debus, pemain akrobat menggunakan metode ilmu pasti atau ilmu ilmiah. Kita semua kan sering mendengar dari perkataan para tukang sulap, ini semua digali dari kekuatan pikiran. Bukan kok ini semua bersumber atau digali dari kekuatan kebatinan. Bukan seperti itu. Artinya trik yang digunakan dalam bermain sulap, bermain akrobat, dan bermain debus adalah trik logika atau trik ilmiah yang bersumber dari hasil mengotak-ngatik akal dan pikiran. Tetapi para pemain sulap, akrobat, dan debus dalam perilakunya, dalam berkata, dari segi berpakaian, bahkan dekorasi atau propertinya tentu saja mencerminkan suasana yang ada aromanya magic, aroma mistis, dan aroma horor. Padahal dia sendiri tidak meyakini hal seperti itu. Sekali lagi Pak D katakan, yang namanya para pemain sulap, pemain akrobat, dan debus, mereka semua itu adalah orang yang cerdik, orang yang cerdas. Tentu saja mereka semua itu menggunakan strategi dan cara bagaimanakah caranya agar trik dan rahasia permainannya itu tidak terbaca oleh para penonton, sehingga para penonton tetap akan menikmati keanehan, keunikan yang terjadi pada sebuah permainan tersebut. Lagi pula bila mana kita mengamati dan menyimak apa yang dikatakan para pemain sulap itu, mereka semua itu sebelum bermain kan jujur, sudah jujur. Ini semua adalah permainan. Permainan ini demi sebuah hiburan. Kan dia berkata seperti itu. Jadi yang dilakukan itu ya permainan atau akal-akalan. Nah, sekarang bagi kalian semua yang ingin menjadi seorang pesulap atau akrobat atau pemain debus yang profesional, silahkan kamu sekalian membuktikan dengan berguru atau masuk pada sekolah sulap.
Nanti kan di situ, bila mana kamu masih saja membicarakan atau membahas hal-hal yang berbau mitos, berbau magic, pasti nanti gurunya itu akan bingung. Karena di situ nanti ilmu yang diajarkan adalah ilmu logika atau trik ilmu ilmiah. Kendati demikian, para pemain akrobat, para pemain sulap, serta para pemain debus, mereka itu tetap punya sebuah keyakinan yang sangat mendasar atau standar, yaitu keyakinan beragama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, namun tidak meyakini adanya hal-hal yang tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal. Karena mereka itu tahu bahwa di dunia ini bukanlah untuk mencari dan menciptakan sebuah keajaiban, tidaklah mencari sebuah kejadian yang ajaib. Dan apapun atau apa saja dalam pekerjaan manusia itu tidak harus disertai dengan sesuatu yang sifatnya ajaib. Semoga video kali ini bisa Anda tangkap dan bisa Anda terima serta memberikan wawasan serta manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.